Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar antum semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan bagaimana kabar saumnya? Semoga semuanya senantiasa istiqomah melaksanakan saum sesuai dengan ketentuan dan juga bisa melaksanakan amal-amal ibadah lainnya dengan amal yang terbaik dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan fikih. Fikih yang akan saya angkat kali ini adalah fikih praktis Ramadan. Saya tidak akan mengawali dari definisi maupun hal-hal fikih praktis lainnya, kecuali dari hal-hal yang bersifat kekinian dan seringkali menjadi pertanyaan. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Apa diantaranya? Diantaranya adalah yang pertama mengenai qadha, puasa qadha atau puasa pengganti. Puasa qadha itu adalah puasa yang dilakukan untuk membayar hutang puasa. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan puasa di hari-hari yang diperkenankan puasa di luar bulan Ramadan. Kecuali pada 3 yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu 1 Syawal. 1 Syawal tidak boleh digunakan untuk saum apapun, termasuk saum qadha. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya tidak boleh dilakukan. Jika melakukannya, maka itu termasuk dosa. Ya. 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keduanya adalah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ini juga termasuk yang diharamkan untuk berpuasa, tidak boleh. Lalu yang ketiganya adalah 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini juga haram, tidak boleh kita melakukan puasa pada hari-hari ini. Tasyrik sendiri itu memiliki arti memotong-motong dan membagikan daging hewan kurban. Ya, jadi adanya hanya pada Idul Adha saja. Ya, tidak ada hari tasyrik pada hari raya Idul Fitri, itu tidak ada. Kemudian bagaimana dengan niatnya? Nah, cara niat puasa qadha ini sama dengan cara niat puasa Ramadan. Tidak ada perbedaan. Adapun menambahkan kalimat qadha atau mengganti itu tidak harus, akan tetapi merupakan sesuatu yang dianjurkan saja. Jika mengqadha puasa Ramadan bertepatan dengan hari-hari disunnahkan puasa sunnah, maka cukup niat puasa qadha yang wajib saja, tanpa harus dibarengi dengan niat puasa sunnahnya. Misalkan begini, kita akan melaksanakan saum qadha bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis di luar bulan Ramadan, dan itu bukan hari yang diharamkan untuk saum. Maka niatkan saja kita untuk melaksanakan saum qadha, maka kita insya Allah sudah mendapatkan pahala puasa wajib qadha, sekaligus juga puasa sunnah. Ya, meskipun tidak diniatkan untuk melaksanakan puasa sunnah, insya Allah pahalanya sudah kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan waktu niat di dalam berpuasa? Nah, anak-anak sekalian, waktu niat di dalam berpuasa ini ada 2 macam. Ya, yang pertama adalah puasa fardu, yang kedua adalah puasa sunnah. Untuk puasa fardu atau puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum terbit fajar. Fajarnya fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, ya. Yaitu tandanya adalah masuknya waktu subuh. Jadi misalkan kalian setelah berbuka kemudian melaksanakan sholat isya, tidak melaksanakan sholat tarawih, lalu tertidur sampai waktu sahur tiba. Nah, di malam harinya berarti antum tidak membaca niat untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan untuk keesokan harinya. Maka insya Allah masih ada waktu. Selama belum masuk ke waktu subuh, maka segeralah berniat dan melaksanakan saum. Ya.
Jadi semua niat dalam ibadah itu adalah dilakukan di awal saat memulai pekerjaan ibadahnya. Kecuali puasa yang cara niatnya adalah bisa di malam hari, jauh-jauh sebelum fajar shadiq ini terbit. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Itu untuk puasa fardu. Lalu bagaimana dengan puasa sunnah? Untuk puasa sunnah, ini tidak diharuskan niat pada malam harinya. Akan tetapi boleh berniat di pagi hari dengan dua syarat. Yang pertama, belum tergelincir matahari. Yang kedua, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Jadi kalau antum melaksanakan saum sunnah misalnya, belum berniat, tidak makan sahur sampai jam 8, belum tergelincir matahari, ya. Maksudnya dari zuhur ke sore, ya, zuhur ke asar itu waktu tergelincirnya matahari. Misalkan masih di sekitar jam 7, jam 8 sampai jam 10 atau bahkan jam 11, ya. Atau belum makan makanan, belum makan, belum minum, meskipun tidak sahur, tapi ada keinginan untuk berpuasa secara tiba-tiba, langsung saja berpuasa. Insya Allah itu kategorinya sah untuk melaksanakan saum sunnah, tidak untuk saum fardu. Lalu bagaimana dengan niat dalam puasa? Yang wajib dihadirkan di dalam niat ini adalah untuk saum wajib dulu nih, untuk puasa wajib. Yang pertama adalah bermaksud untuk melaksanakan puasa, bermaksud berpuasa. Itu yang wajib dihadirkan, bermaksud untuk melaksanakan saum. Yang keduanya adalah meyakini tentang kefarduannya, bahwa puasa yang akan dilakukan adalah wajib, sadari itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jenis puasanya, ini kategorinya puasa apa. Ini semua cukup dilintaskan di dalam hati saja, dan jika diucapkan dengan lidahnya, asal hatinya tetap ingat akan niat tersebut, maka saumnya sah. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk diucapkan dengan lidahnya dengan bahasa apapun untuk membantu dalam mengingat niat tersebut. Misalkan, nawaitu shauma ramadhana fardan, aku berniat puasa fardu Ramadan, ya. Nah, seperti itu. Atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu berarti di hari sebelumnya. Itu boleh seperti itu diucapkan. Atau misalkan, aku berniat puasa fardu Ramadan hari ini, itu dibacakannya atau dilafazkannya sebelum waktu subuh tiba. Tidak apa-apa seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah untuk puasa sunnah. Nah, untuk sunnah rawatib atau puasa sunnah yang sudah ditentukan waktunya, seperti puasa 6 Syawal, ya, atau puasa Senin dan Kamis, maka cara niatnya adalah, yang pertama, ia harus bermaksud berpuasa. Kemudian keduanya adalah menyebut puasa yang akan dilakukan. Contohnya, niat saya berpuasa hari Kamis, niat saya berpuasa hari Senin. Nah, itu harus dilafazkan, harus diucapkan. Kemudian yang berikutnya, tadi yang pertama sunnah rawatib atau puasa sunnah. Yang keduanya adalah puasa sunnah mutlaqah atau puasa sunnah yang dilakukan di selain hari-hari yang telah ditentukan. Cara niatnya adalah cukup bermaksud untuk berpuasa. Contohnya bagaimana? Nawaitu shauman, aku niat berpuasa. Cukup itu juga seperti itu, ya. Kemudian ada catatan bahwa di dalam berniat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi dengan bahasa apapun niatnya, maka insya Allah puasanya tetap sah. Yang penting kita memiliki keyakinan, memiliki sebuah maksud dan tekad yang kuat, yang kokoh. Begitu. Berikutnya tentang sekilas perbedaan ulama dalam masalah niat ini. Ini juga penting sekali untuk kita pelajari, bahwa ternyata ada perbedaan sejumlah ulama terkait masalah niat. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, 1 kali niat untuk 1 kali puasa, artinya niat puasa itu harus dilakukan setiap malam. Jadi puasa besok, maka niatnya 1 hari sebelumnya. Untuk besoknya lagi, maka 1 hari sebelumnya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. 1 kali niat untuk 1 kali puasa, artinya niat puasanya harus dilakukan setiap malam. Nah, berbeda dengan mazhab Malik. Dalam mazhab Malik, bahwa boleh menggabungkan niat di awal puasa selama 1 bulan penuh, dengan syarat dalam sebulan itu tidak terputus dengan batalnya puasa. Jika sempat terputus dengan tidak berpuasa, maka ia harus memulai dengan niat yang baru lagi, seperti terputusnya karena haid. Kemudian menurut mazhab
Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak ada perbedaan dalam puasa wajib atau sunnah, bahwa menginapkan niat di malam hari itu tidak wajib menurut Imam Abu Hanifah. Jika berniat setelah terbitnya matahari, maka itu tetap sah, asalkan matahari belum tergelincir atau belum masuk waktu zuhur, ya, dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. Dan perbedaan ini penting sekali untuk kita ketahui, sehingga nantinya tidak menjadi polemik yang perlu kita perdebatkan di masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan saum. Hal-hal yang membatalkan saum ada 9. Di antaranya yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Yang pertama, mulut. Jelas sekali, hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah membatalkan puasa. Yang kedua adalah hidung. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung juga ini membatalkan puasa. Hati-hati. Ya, adapun batasan dalam hidung adalah bagian yang kita memasukkan air akan terasa panas atau terasa tersengak. Maka disitulah batas dalam yang jika kita memasukkan sesuatu ke tempat tersebut akan membatalkan puasa, yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita, ya. Adapun hidung di bagian bawahnya yang lubangnya biasa dijangkau jemari saat membuang kotoran hidung, maka jika kita memasukkan sesuatu ke dalam bagian tersebut, hal itu tidak membatalkan puasa, asal tidak sampai ke bagian atas, seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Hati-hati dengan hidung kita, jangan sampai kita masukkan terlalu dalam. Berikutnya adalah telinga. Menjadi batal jika kita memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita. Yang dimaksud dalam telinga itu adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita saat kita membersihkan telinga, ya. Baik anak-anakku sekalian, sebetulnya masih banyak kajian-kajian fikih praktis berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi untuk sementara waktu, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Semoga ini menjadi khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus juga menjadi wawasan yang bisa menyemangati agar saum kita bisa lebih optimal, lebih baik karena memahami ilmunya dengan baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dari antum semua. Billahi fi sabil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.